So jangan lupa teman-teman sekali lagi subscribe video aku, dan mudah-mudahan subscriber aku kurang sekitar 300 lagi ya, 300 lagi please Tuhan ya kan, mudah-mudahan aku jadi 1000 subscriber, dan jam tayang aku mungkin masih nggak terlalu sampai dengan target, dan please teman-teman kalau nonton video gua jangan di skip agar jam tayang gua banyak dan bisa membantu para kucing terlantar yang ada di jalanan, khususnya untuk para cat lover. Halo semuanya, apa kabar? Kembali gua menemani teman-teman semua, dan untuk hari ini gua akan ngebahas mengenai masalah kucing birahi. Gua sering dengar banget dari teman-teman bahwasannya kalau kucing betina itu birahi bagaimana penanganannya, dan gua sering juga ngedenger orang besanan yuk katanya. Oke. Besanan itu dalam arti kata mau besanan gitu karena kucing betina lagi hamil. Oke, well di sini ada petunjuk ya, ada 7 cara untuk mengatasi masalah pada kucing yang birahi. Ya, berbicara mengenai birahi pada kucing betina, kita tahu bahwasanya untuk kucing kampung yang sering birahi itu populasinya terus meningkat sehingga overpopulasi menjadi kucing kampung itu terlantar, kasihan banget. Dan untuk steril itu ada berbagai kontroversi, ada yang bahwa itu kan merupakan dari Tuhan, itu dosa karena kucing betina begitu, dan itu buat kembali lagi teman-teman. Ya, dan untuk yang pertama adalah ada 7 ya, saya sebutkan dulu poin-poinnya per 7 ini. Yang pertama ada masturbasi, yang kedua adalah menggunakan catnip, yang ketiga bisa untuk kita ajak bermain, dan yang keempat adalah suntik hormon untuk menghambat dari birahi kucing, dan itu ada kontroversinya juga, serta ada step yang yang kelima adalah kita melockdownnya atau mengurungnya atau mengkandangin dari si kucing tersebut. Dan yang keenam adalah untuk membersihkan area-area yang birahi atau mungkin kelamin. Itu kayaknya mudah-mudahan nggak kasar ya. Ya. Dan yang ketujuh adalah steril ya, tadi saya sebutkan ya. Baik, kita bahas untuk yang pertama adalah masalah masturbasi. Oh my god. Mau bicara ini kayak malu banget ya. Mungkin masturbasi atau disebut dengan aku nggak sebutin ya, oke? Bahasa halusnya masturbasi, oke? Pada kucing betina biasanya sih aku pernah melihat beberapa para cat lover yang melakukan hal ini ya. Tapi ini apakah dianjurkan atau tidaknya? Kalau buat tanya ke dokter, kata dokter boleh aja melakukan hal ini, yang penting dalam keadaan steril, tangan yang steril ya. Jangan memasukkan benda apapun ke kemaluannya si kucing betina. Tapi dengan masturbasi teman-teman, dengan cara adalah teman-teman memegang alat itunya ya, alat gitunya ya. Kemudian teman-teman bisa menggosokkan dengan seperti gosokan kayak lagi wig gitu ya, lagi wig gitu ya. Jadi sampai nanti dia mengeluarkan ya seperti sel telurnya keluar, dan mungkin teman-teman merasa agak basah gitu ya. Nah setelah itu mungkin dia akan tenang. Oke. Masturbasi ini sebenarnya gimana ya? Kalau mau dibilangin ya kontroversi lah. Gua nggak bisa sebutin karena di sini gua hanya berbagi share untuk teman-teman adalah mengenai masalah kucing. So yang kedua kembali yang untuk kucing yang lagi birahi, kita menuju ke poin catnip. Catnip adalah salah satu makanan kucing yang pernah gua review dulu, pernah sekali ya. Waktu itu gua review permen catnip dan gua jadi mabuk. Nggak tahu ya, apa gue karena mabuk genjer, oh my god, atau mungkin karena mabuk apa, nggak ngerti deh. Pokoknya habis gue makan tuh kayak gue merasa agak tenang gitu ya. Itu adalah kata orang adalah ganjanya atau narkobanya dari si kucing. Nah ketika kucing menghirup catnip tersebut, bisa berupa kayak parfum, bisa berupa kayak daun-daunan, bisa berupa kayu, atau bisa berupa mainan dan juga lain-lainnya. Catnip adalah semacam tanaman tumbuh-tumbuhan ya, yang bisa menenangkan kucing. Jadi pembawaannya kayak manusia. Kalau misalnya teman-teman sering lihat teman-teman tuh ya, yang udah mabuk ya, rusuh, rese segala macam, dan ada juga yang mabuk bawaannya tenang banget gitu ya. Tapi ada juga yang mabuk bawanya baper banget gitu ya, atau gimana, ada ya. Nah kucing seperti itu juga. Jadi ketika dikasih catnip, ada yang agresif, ada yang tenang, ada yang tidur, macam-macam deh. Tapi kalau untuk kucing baper kayak nggak mungkin ya. Kucing baper gimana ya, gue nggak ngerti deh. Nggak ngerti ya. Oke, itulah manfaatnya catnip. Jadi dia menenangkan
proses birahinya si kucing. Pemberiannya bagaimana? Bisa teman-teman berikan gitu pagi sekali ya, atau mungkin menjelang kita lihat tuh siklus birahinya itu bagaimana. Bisa juga kalau misalnya dia terlalu berat di hari-hari keempat atau kelima kan, dan puncak-puncaknya ada birahi. Nah, sampai dia guling-guling, gosok segala macam, teman-teman bisa memberikannya siang pada saat dia birahi, dan juga memberikannya malam sebelum tidur gitu, untuk menenangkan si kucing betina gitu. Ya, dan yang poin ketiga adalah kita mengalihkan birahi dia. Teman-teman di rumah mungkin ada tongkat kucing yang ada bulunya, ada bunyi-bunyi segala macam, atau semacam kayak apa ya, mainan kucing yang bisa kita main-mainkan, kemudian kucing akan ngejar gitu. Nah, itu berguna juga untuk menenangkan birahi dia dengan cara kita ajak main, fokusnya hilang. Jadi fokusnya bisa hilang kalau kita bisa ngajak dia bermain, ngajak dia untuk lebih nggak fokus ke kucingnya. Oke, so untuk next selanjutnya adalah poin keempat. Gue nggak mau lama-lama karena terlalu lama juga nanti teman-teman bete ya. Dengan durasi ya. Ya, suntik hormon. Suntik hormon itu menurut aku sih tidak dianjurkan kecuali di tangan-tangan para ahli dokter hewan atau di tangan-tangannya para expert di bidang kucing, di dunia kucing. Ya, untuk suntik hormon ini dia tuh menghambat hormon-hormon yang untuk dia tuh birahi. Tapi kalau ini juga sebenarnya sih kontroversi juga menurut aku. Karena ada berbagai pengalaman bahwa suntik hormon dia merubah hormon kucing dan bisa menyebabkan kayak ya kanker atau apapun juga untuk kucing, dan bisa menyebabkan dinding dari rahim kucing tuh bermasalah. Jadi suntik hormon ini tidak disuggest, tidak disarankan untuk teman-teman. Tapi apabila dilakukan oleh para ahlinya, ya no problem bagi aku. Dan yang poin kelima adalah poin yang nggak kalah ya menyiksa kucing gitu ya sebenarnya ini ya, adalah di lockdown, dikurung. Jadi dikurung ini kucing yang birahi, kalau misalnya mungkin bisa teman-teman melakukan hal ini karena kita takut mungkin dia kecolongan. Gue pernah punya kucing yang masih usianya 11 bulan dan gue kecolongan. Dan saat ini dia lagi birahi sekarang. Saat ini dia lagi hamil. Gue takut banget. Jadi gue takut banget. Makanya gue bikin vlog kemarin tuh atau video yang untuk kucing hamil. Jadi kecolongan. Nah, kita takut kalau misalnya proses birahinya itu benar-benar birahi banget, terus ada kesempatan dan kesempitan, langsung deh wik kucingnya ya, jantan betina ya. Jadi untuk mencegah hal itu teman-teman bisa melakukan seperti mengkurungnya di dalam kurungan, dan memang itu untuk hasrat dari seksualnya si kucing memang terhalangin gitu ya. Ya ibaratnya kalian memisahkan lah pasangan si A dengan si B gitu ya. Dan poin yang keenam adalah membersihkan area genitalnya si kucing betina. Jadi kucing betina itu mengeluarkan satu hormon, satu aroma yang aku nggak bisa sebutkan namanya ya, feromon atau apa gitu, nggak ngerti lah. Seperti itulah intinya. Dan itu dia menarik pasangan si jantan untuk mendekati si betina, dan aroma itulah yang membuat seluruh kucing jantan yang ada di sekeliling dia tuh ngejar dia gitu loh, dirame-ramein loh, dirame-ramein oleh si jantan gitu, kasihan banget ya. Oke, caranya adalah kita membersihkan hormon itu, karena hormon itu kan keluar dengan dibersihkan 3 kali 1 hari, pagi, siang, dan juga malam gitu, menjelang tidur. Dan ini dilakukan, jadi caranya adalah teman-teman bisa ngambil alkohol yang steril ataupun juga cairan ya yang steril lah, pokoknya intinya steril lah gitu, yang steril ya. Nah, teman-teman bisa membersihkan area tersebut ya, dibersihkan pakai tisu atau pakai kapas. Setelah dibersihkan area yang mengeluarkan hormon itu adalah area vitalnya si kucing betina ya. Jangan bingung, bukan area ketek yang dibersihin, bukan seperti itu. Hampir ke Betawi deh kagak ngomongnya. Lama Jakarta ya. Jadi bukan daerah ketek ya atau daerah mana dibersihin ya, tapi daerah genitalnya si kucing atau kelaminnya si kucing betina dibersihin. Setelah dibersihin, teman-teman bisa menyemprotkan semacam kayak parfum baby ya, baby parfum ya. Jadi teman-teman tuh bisa pilih aroma yang bunga-bungaan aja. Jadi tujuan dari parfum ini adalah untuk menghilangkan atau menetralisir aroma dari birahinya si betina agar si jantan tidak ngejar gitu. Nah, itu bisa teman-teman lakukan hal seperti itu. Oke, next terakhir adalah steril. Banget ini. Jadi aku nggak berani bahas steril nih. Gua banyak banget denger di FB, di grup para cat lover, pecinta kucing lain-lainnya sering mengatakan bahwa
steril itu melanggar kodrat loh. Jadi steril itu apa namanya ini, pokoknya membuang ciptaan dari Tuhan itu dosa katanya. Dan steril itu begini lagi itu bla bla bla, banyak banget yang mengatakan steril itu begini dan begitu. Oke. Ada juga mengatakan steril itu dosa, nggak boleh dan gini bla bla gitu ya. Kalau menurut aku sih, untuk mencegah over populasi dari kucing, ada baiknya juga kucing kampung itu atau kucing apapun yang teman-teman piara itu, yang teman-teman tidak ingin terlalu berlebihan karena teman-teman mungkin kewalahan, mungkin steril salah satunya jalan yang terbaik. Karena begini teman-teman, dia kalau menurut opini aku ya, mohon maaf nih kalau ini gua nggak mau jadi kontroversi nih ya, kalau menurut opini aku ya, kalau kita tidak melakukan steril dengan cara tadi, step-step yang tadi yang aku tunjukkan, kita kurung lah, terus kita kita macem-macem ke dia gitu ya, kayaknya tuh mungkin dia agak tersiksa bagaimana. Atau mungkin ada yang lebih parah lagi, para cat lover memberikan pil KB kepada kucing. Oh my god, pil KB itu nggak banget loh. Pil KB itu buat manusia, bukan buat kucing. Kelebihan pil KB pada kucing, atau mungkin sering mengkonsumsi pil KB, itu menyebabkan dinding rahimnya mengendap satu enzim yang mungkin akan lama-lama itu menjadi kista, dan itu bahaya bagi kucing, dan itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan dia kehilangan nyawa. Jadi kalau kata aku sih, daripada teman-teman memberikan yang enggak kayak pil KB dan lain-lainnya, ya baiknya teman-teman steril gitu. Karena gini loh, untuk steril itu tidak akan menyebabkan kucing tersiksa, tapi kalau dengan pil KB dan lain-lainnya ya bisa membahayakan. Ini opini dari aku ya, bukan aku suggest ya, oke? Ya, jadi steril ini bagus banget ya. Steril ini akan membuat kucing itu lebih gemuk dan lebih sehat, dan untuk siklus birahinya juga akan terkontrol dengan sempurna. Jadi siklus birahinya bukan maksudnya itu gini loh, bukan dia birahi lagi gitu, enggak. Jadi dia terkontrol untuk tidak birahi lagi dalam jangka waktu ya, karena dia steril selama-lamanya ya kan. Dan itu tidak menyiksa kucing kalau menurut aku. Memang sih awal operasi yang agak menyiksa, tapi setelah itu kita ya menjaga kesehatan kucing, dan juga tentunya kita menjaga overpopulasi dari para kucing, terutama kucing kampung yang kasihan banget ya. Kita lihat nih, orang pada nggak suka sama kucing karena banyak banget induk kucing kayak taunya kawin udah 2 bulan udah 2 bulan melahirkan, kemudian dia kawin lagi, 2 bulan lagi kawin lagi, dan itu jadi populasi jadi banyak dan anaknya terlantar semua. Nah, anaknya siapa yang mau jaga, siapa yang mau rawat? Tentu anak dibiarkan dengan hidup naluri alami. Sedangkan kita sekarang kan hidup di kota yang besar, metropolitan dengan seperti gini, ya kucing itu tentu dia akan kemana-mana, dan banyak sekali para pembenci kucing yang kucing itu butuh makan, kasian banget dia kemudian ngambil yang namanya itu. Aduh, gue kalau ngomong ini kayak gue mau sedih lagi deh. Gue nggak suka ceritain sedih ya. Jadi kucing itu nyolong makanan orang dan juga lain-lainnya karena dia butuhan dia makan gitu. Kita gitu juga manusia. Kalau kita butuh makan, kita nggak ada duit segala macam. Sementara kita butuh ini dan itu, apa yang kita lakukan? Tentu melakukan hal yang enggak akhirnya kan. Yang imannya sudah nggak kuat ya. Kalau imannya kuat mungkin ada cara lain ya. Makanya dalam masa ekonomi susah ini kita manusia kadang-kadang kalap dan juga tidak berpikiran, mereka melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri, merampok, dan juga lain-lainnya, penodongan, dan juga begal-begalan gitu loh. Begitu juga dengan kucing, dia nggak bisa makan, dia nggak punya tuan lagi, dia bingung mencari makanan kemana gitu kan. Nggak mungkin dia cemilin yang namanya itu batu, yang nggak mungkin dia cemilin namanya itu pasir, ya terpaksa dia ke rumah-rumah orang, ke warteg atau ke rumah makan Padang, dia nyolong gitu, dan itu dibenci orang, kayak dibunuh, disiksa, dan lain-lainnya. Seperti kasus yang terjadi pada yang aku bahas kemarin itu, di mana tetangga sebelah punya kucing main ke tetangga sebelah, dan itu kasihan banget ya, disiramin sama pestisida ya, cairan pestisida, dan hasil visum dokter mengatakan bahwa kucing itu dicekokin juga, dan parahnya itu kucingnya 2 hari disekap, nggak tahu dia diapain itu kucing, pulang-pulang lemes, muntah-muntah darah, dan juga kasihan banget ya, mengartikan tuh cerita seperti itu ya. Oke teman-teman, itu aja untuk masalah hari ini, masalah soal birahi kucing yang bisa teman-teman cegah dengan elegan, dengan tidak terlalu menyiksa dari kucing. Thank you for watching.
Kita ketemu lagi di next video. See you and goodbye all.